Pertama-tama aku siapkan susu cair, ini 140 gram. Ini aku pakai merek ini ya, bebas boleh diganti dengan merek lain. Masukkan juga 3 sendok makan gula pasir, boleh ditambah apabila suka manis. Kemudian ini diaduk. Di sini aku pakai centong nasi ya, boleh menggunakan spatula juga. Tambahkan ragi instan sebanyak 3-4 gram. Ini kalau nggak mau pakai takaran boleh pakai 1 sendok makan. Kemudian diaduk sampai raginya tercampur. Sudah tercampur, masukkan 1 butir telur, ini ukuran sedang, suhu ruang. Kemudian ini didiamkan selama 7-10 menit. Nah, ini sudah tercampur ya. Ini aku diamkan dulu selama 7-10 menit. Setelah didiamkan kurang lebih 10 menit, raginya sudah aktif. Tandanya berbuih seperti ini ya. Kemudian masukkan vanili cair atau bisa menggunakan vanili bubuk 1/4 sendok teh. Diaduk. Kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Untuk tepung terigu yang digunakan ini protein tinggi. Memang kalau roti recommended banget pakai tepung terigu protein tinggi. Untuk mereknya bebas. Ini aku pakai merek Cakra ya. Kemudian ini diaduk sampai tercampur. Mohon maaf videonya rada panjang karena di sini aku nggak skip sama sekali supaya bisa dilihat kalau adonannya itu benar-benar hanya diaduk saja tanpa menggunakan mixer dan tanpa diulen. Setelah tercampur rata, masukkan 1/4 sendok teh garam atau secukupnya ya. Kemudian aduk kembali. Setelah tercampur, tambahkan butter cair sebanyak 2 sendok makan. Untuk penggunaan butter di sini wajib nggak wajib ya, tapi kalau pakai butter, insya Allah rasanya akan jauh lebih enak dan jauh lebih wangi. Untuk tekstur adonannya memang seperti ini ya, sedikit lengket tapi nggak apa-apa. Kalau adonannya keras dan kaku, biasanya ragi akan sulit mengembang sempurna. Apalagi kalau terlalu banyak tepung, nanti rotinya bisa padat dan keras. Untuk resep lengkap silahkan cek deskripsi video, sudah disematkan di sana ya. Di sini bener-bener ya, aku nggak pakai mixer ataupun nggak pakai ulen tangan juga. Insya Allah teman-teman kalau ikutin tipsnya pasti berhasil, dan ikutin cara ini insya Allah berhasil. Sambil menonton jangan lupa dong untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa nyalain juga notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Nah, ini sudah mau selesai ya. Ini aku sisir-sisir bagian samping karena agak susah. Kemudian setelah ini didiamkan selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Jadi jangan jadikan patokan 1 jamnya ya. Pokoknya sering-sering dilihat aja, kalau misalkan udah mengembang 2 kali lipat, boleh untuk dibentuk. Ini sudah selesai. Kemudian ini aku tutup menggunakan plastik hitam, atau kalau pakai wrap juga bisa, atau pakai serbet juga nggak apa-apa. Yang penting pastikan dalam keadaan bersih. Ini aku simpan selama 1 jam di suhu ruang.
Total penyimpanan ini 55 menit ya teman-teman. Sebelum dibuka, ini aku akan oles dulu loyangnya menggunakan sisa butter yang tadi. Untuk loyang yang aku gunakan, ini aku gunakan loyang roti 20 x 10 cm. Nah, kalau loyang roti beda ya dengan loyang brownies, dia tuh lebih tinggi. Tapi boleh gunakan loyang apa aja yang ada di rumah. Nah, teman-teman, setelah didiamkan ini nambah 2 kali lipat ya. Dan ketika ditarik seperti ini dia muncul serat. Itu tandanya raginya sudah aktif dan siap untuk dibentuk. Seratnya juga bagus ya. Ini total tadi tuh 55 menit aku diamkan. Kemudian ini aku siapkan loyang besar karena aku nggak pakai seal pad, nggak punya teman-teman. Jadi aku pakai loyang ini aja. Aku olesi dengan butter juga untuk di bagian loyang besarnya. Ini untuk alasnya ya, untuk membentuk adonannya nanti. Bentuknya bebas teman-teman, boleh menggunakan bentuk atau sesuai selera ya, mau dibentuk seperti apa. Jangan lupa tangan juga beri butter supaya nggak lengket. Kalau di tangannya dikasih butter, insya Allah adonannya nggak lengket kok teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalkan pertama megang adonannya lengket. Kemudian tekan-tekan seperti ini supaya udaranya keluar dari adonan, supaya nanti seratnya bagus. Resep ini bisa juga teman-teman buat untuk roti manis ya, tapi kali ini aku buat roti sobek yang tanpa rasa, biar nanti dicocol pakai kopi gitu niatnya. Nah teman-teman, ini sudah siap, udaranya sudah keluar. Kemudian ini aku bagi 3. Kemudian setelah ini aku ratakan dan aku rapihkan dulu, kemudian aku gulung. Untuk bentuknya kembali lagi ya, bebas, sesuaikan dengan selera, atau mau langsung diuleni atau kok diuleni sih, maksudnya mau langsung dirondik juga boleh, tapi aku gulung seperti ini. Yang penting pastikan tidak ada udara yang masih terperangkap dalam adonan. Ini udah selesai, aku masukkan ke dalam loyang. Nah, untuk yang satunya ini aku liatin lagi ya. Ini juga nggak pakai rolling pin. Kemudian ini aku gulung-gulung seperti ini. Dan digulung lagi sekali lagi. Seperti itu sampai selesai. Nah, ini kemudian aku diamkan selama 20 menit atau sampai mengembang. Untuk didiamkannya, tutup kembali menggunakan plastik hitam tadi, atau mau pakai serbet juga boleh, di suhu ruang 20 menit ya. Total 20 menit pas teman-teman. Ini sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian ini aku berikan susu cair di bagian atasnya, supaya nanti setelah dipanggang, tekstur bagian atas tetap lembut dan gak kering-kering banget ya. Setelah ini dipanggang di oven dengan suhu 170 derajat, api atas bawah di rak paling bawah selama 30 menit, dan di 5 menit terakhir pindahkan ke rak paling tengah ya. Ini dia sudah matang. Jangan lupa untuk hentak-hentakan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari loyang. Lihat hasilnya gede banget ya, gembul, gemoy. Padahal cuman pakai tepung seperapat atau 250 gram aja. Cantik banget teman-teman, dan ini suhunya juga pas ya, 170 derajat di api atas bawah. Kalau teman-teman pakai oven tangkring, boleh di api kecil sampai matang, dan untuk tutupnya atasnya itu dibuka ya. Kemudian ini aku olesi dengan butter bagian atasnya supaya shiny. Ini dia teman-teman, roti manis yang gemes dan gemoy banget. Ini aku perlihatkan dulu untuk tekstur bagian dalamnya. Wow, seratnya cantik banget ya.
Dan bener deh, resep ini tuh hasilnya rotinya tuh selembut kapas. Teman-teman kalau mau pakai isian boleh banget pakai coklat atau DCC, coklat selai atau DCC atau keju, itu tuh udah mantep. Aku suka banget bikin ini dulu, cuman akhir-akhir ini jarang dan sekarang baru keingetan lagi karena kemarin tiba-tiba lewat toko roti, anak-anak pengen roti tawar, jadi aku daripada beli mendingan bikin di rumah, bisa dapat banyak dan lebih sehat karena bikin sendiri. Tuh teman-teman, aku tambahkan selai di bagian atasnya. Ini kalau disobek ini kelihatan dan kerasa banget ya, lembab dan lembut. Aku coba dulu ya, bismillah. Enak banget teman-teman, beneran deh, recommended dirikuk di rumah ya. Kalau dirikuk boleh di tag Instagram aku di @novichandra. Siapkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Di sini digunakan tepung terigu protein tinggi, 50 gram gula pasir, 4 gram ragi instan. Kemudian tambahkan 15 gram susu bubuk. Boleh pakai merek apa aja. Dimasukkan, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan susu cair dingin yang full cream sebanyak 140 ml. Kemudian 1 butir kuning telur ukuran sedang. Ini diaduk sampai tercampur dengan tepung. Setelah lumayan tercampur tapi belum kalis, ini bisa ditambahkan margarin sebanyak 20 gram dan juga 1/4 sendok teh garam. Penggunaan margarin boleh diganti dengan butter. Penggunaan butter nanti akan menambah aroma roti jadi jauh lebih wangi. Tapi di rumah ada stoknya margarin teman-teman, jadi aku gunakan margarin saja. Nah, setelah tercampur ini aku ganti menggunakan mixer. Di mixer dengan speed nomor 2 sampai kalis elastis. Untuk resep lengkap silahkan cek deskripsi video karena sudah disematkan di sana ya. Ini di mixer, naik turun angkat, naik turun angkat, jadi sampai benar-benar kalis elastis. Untuk cek kekalisannya, ambil sedikit adonan kemudian bentangkan. Ketika sudah muncul lapisan tipis tandanya sudah kalis, bisa dilanjutkan ke proses yang selanjutnya. Ini sudah kalis. Selanjutnya ini aku bulatkan terlebih dahulu, ratakan di bagian atasnya. Kemudian ini didiamkan selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Tutup adonan menggunakan plastik seperti ini atau kain bersih. Setelah 1 jam sudah mengembang 2 kali lipat, kempiskan adonan, keluarkan gelembung udara atau udara yang terperangkap dalam adonan. Pastikan udara benar-benar keluar supaya nanti hasil serat daripada rotinya itu cantik dan bagus. Taruh di atas meja kerja, dipukul-pukul seperti ini supaya adonan atau udaranya benar-benar keluar dari adonan. Bagi adonan menjadi 12 bagian. Untuk 12 bagian, per adonannya sekitar 45-50 gram. Kalau tidak punya timbangan, boleh dikira-kira aja dibagi 12 atau mau dibagi 10 atau disesuaikan dengan selera, silahkan. Rounding adonan supaya mulus, boleh dironding seperti ini, dicubit-cubit seperti ini, atau mau dironding diputar-putar dengan cara seperti ini. Bebas aja, sesuaikan dengan selera. Setelah dironding seluruhnya, ini kemudian didiamkan selama 10 menit untuk diistirahatkan. Setelah didiamkan 10 menit, lanjut proses pengisian.
Kalau mau jadi roti sobek aja tanpa isi, tidak perlu diisi lagi, langsung dimasukkan ke dalam loyang. Di sini untuk loyang yang aku gunakan loyang tulban ukuran 20 cm yang sudah diolesi dengan margarin dan ditaburi dengan sedikit tepung terigu dan diratakan. Kali ini aku isi menggunakan selai coklat. Kalau teman-teman ingin seratnya panjang-panjang, gulungnya seperti ini ya. Jadi ditarik dan dibawa ke tengah dan digulung seperti ini. Teknik gulung seperti ini akan membuat serat dari rotinya jadi lebih panjang-panjang. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Sesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Dikunci di bagian bawahnya supaya coklat tidak meluber keluar saat dipanaskan. Masukkan ke dalam loyang, lakukan seperti itu sampai selesai. Untuk isian, teman-teman boleh ganti menggunakan keju, selai atau selai-selai yang lainnya. Nah, kalau nggak mau pakai rolling pin atau nggak mau seratnya panjang-panjang, boleh langsung diisi dan langsung dikunci saja seperti ini. Sambil menonton, jangan lupa ya untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Nah, ini sesuai requestan anak soleh di rumah. Ini pengen coklat keju, jadi aku tambahkan sedikit keju. Diparut seperti ini, kemudian dikunci, dan ini sudah selesai. Dimasukkan ke dalam loyang, ditata rata seperti ini. Kemudian didiamkan sampai mengembang. Di sini aku mendiamkan selama 30 menit. Tutup dulu menggunakan plastik supaya bagian atas tidak kering. Setelah mengembang seperti ini siap untuk dipanggang. Olesi dahulu menggunakan susu cair di bagian atas supaya ketika proses pemanggangan roti tidak terlalu kering. Olesi permukaan bagian atas dengan rata. Setelah selesai, boleh dipanggang di suhu 175 derajat selama 15-17 menit dengan api atas bawah di rak tengah, dan untuk kipasnya kalau ada silakan dimatikan. Ini aku panggang dulu ya. Ini sudah matang, dipanggang selama 16 menit. Tandanya sudah kecoklatan di bagian atasnya. Hentak-hentakan 2 kali atau 3 kali setelah keluar dari oven, kemudian keluarkan dari loyang. Cara mengeluarkannya juga cukup dibalik saja seperti ini ya, gampang banget karena tadi sudah diolesi loyangnya menggunakan margarin. Nah, matang sempurna ya teman-teman. Kemudian ini aku balik untuk diberikan margarin. Ini dioles margarin atau butter supaya setelah dingin nanti bagian kue atau roti di bagian atas itu tidak kering. Ini dia teman-teman, roti sobek yang sudah dibuat hari ini. Tampilannya cantik, menarik banget ya, dan hasilnya besar walaupun hanya menggunakan 250 gram tepung terigu. Nah, ini aku sobek dulu supaya teman-teman bisa lihat untuk serat di bagian dalam. Lihat ya, terlihat banget dia tuh lembut, nggak kering dan nggak keras teksturnya, dan dia seratnya juga padat seperti ini ya, jadi dia tuh nggak ada bolong-bolong. Cantik sekali, dan ini lembab banget dan juga lembut. Ini kebetulan yang aku pegang rasa coklat keju, Masya Allah, wanginya semerbak. Aku cobain dulu, bismillah. Enak banget teman-teman, recommended, lembut, lembab, cara buatnya gampang. Apalagi kalau teman-teman gunakan coklat berkualitas, itu jauh lebih enak nanti hasilnya. Untuk penyimpanan, rekomendasi dari aku, simpan di wadah kedap udara supaya kelembabannya tetap terjaga. Jadi jangan ditaruh di ruang terbuka atau diplastikin ya teman-teman, supaya lembabnya bisa tahan lama. Untuk ketahanan kelembutan, aku pernah nyoba sampai 3 hari, alhamdulillah masih aman dan masih lembut, juga masih lembab. Enak banget, recommended, cobain di rumah. Kalau pertama, siapkan tepung terigu sebanyak 250 gram, gula pasir sebanyak 50 gram, ragi instan sebanyak 4 gram,
ini dicampurkan sampai merata. Untuk tepung terigu yang aku gunakan tepung terigu protein rendah. Setelah tercampur, buat lubang di tengah, kemudian masukkan cairan 50 ml minyak goreng atau minyak sayur. Kemudian tambahkan air sebanyak 110 sampai 120 ml. Ini aku taruh separuh dulu. Ini diaduk dulu sampai tercampur. Kemudian ini aku masukkan sisanya. Karena tepung kadar kelembabannya berbeda, jadi aku beri rata-ratanya 110 sampai 120 ml. Untuk di video ini aku gunakan pas 120 ml. Ini diaduk menggunakan centong seperti ini. Kemudian boleh diganti menggunakan tangan. Ini diaduk sampai kalis elastis. Untuk mempercepat waktu, ini aku gunakan mixer dalam pengadukannya. Diaduk sampai kalis elastis di kecepatan 1 dan kecepatan 2. Resep lengkap silahkan cek deskripsi video karena sudah tersematkan di sana ya. Setelah 7 menit ini sudah kalis, elastis, kemudian ini aku keluarkan dari wadah. Tambahkan tepung sedikit di tangan supaya tidak menempel. Dibanting beberapa kali agar adonannya tercampur atau terbentuk. Kemudian rapikan adonan bentuk lonjong seperti ini. Dan untuk di bagian bawah dicubit-cubit supaya tidak belah ketika mekat. Kemudian ini masukkan ke dalam loyang. Ini untuk loyangnya aku pakai ukuran 20 x 10 x 7 cm. Sudah aku lapisi menggunakan baking paper. Ini aku tekan-tekan sedikit. Kemudian ini ditunggu dulu sampai mengembang selama 20 menit. Tutup menggunakan kain atau plastik seperti ini. Pastikan bersih ya. Diamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit ini sudah mengembang, nggak perlu sampai 2 kali lipat. Perhatikan jangan sampai terlalu mengembang karena nanti rotinya bisa keriput. Ini siap untuk dikukus. Sebelumnya panaskan kukusan sampai beruap banyak. Masukkan adonan roti ke dalam kukusan. Dan kalau teman-teman menggunakan kukusan seperti aku, wajib dilapisi serbet untuk tutup kukusannya. Dikukus selama 20-25 menit atau sampai matang. Setelah 25 menit, matikan api, diamkan dulu selama 3 menit. Kemudian baru buka tutup kukusan dan angkat ketika sudah benar-benar matang. Mohon maaf teman-teman karena terlalu mengembang, ini sampai kulit atasnya itu menempel pada tutup kukusan ya. Jadi kalau teman-teman mau mengukus untuk satu adonan ini boleh dibagi dua ke dalam 2 loyang supaya tidak terlalu tinggi seperti ini. Ini sudah selesai pengukusan, ini aku angkat. Lihat teman-teman, ini tidak keriput sama sekali. Dan ini mudah juga untuk mengeluarkannya ya. Cukup dikeluarkan saja karena di sini sudah menggunakan baking paper. Dan ini nggak ngaruh ya teman-teman. Ini karena terlalu tinggi jadi dia menempel. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman bisa gunakan loyang 2 loyang atau gunakan loyang yang lebih besar supaya tidak terlalu tinggi ketika dikukus. Nah ini sudah dikeluarkan teman-teman. Ini aku lepaskan dulu untuk baking papernya. Untuk takaran 250 gram terigu ini benar-benar besar ya hasilnya. Dan juga ini ketika disentuh lembut dan lembab sekali. Tampilannya juga cantik ya teman-teman, mulus, nggak ada kerutan sama sekali. Dan artinya ini proses pengukusannya pas dan waktu dari pengembangan raginya itu juga pas. Dan terlihat ya ini cenderung lebih putih daripada roti pada umumnya. Selanjutnya ini aku akan potong. Ini aku potong menggunakan pisau kue. Boleh menggunakan apa aja teman-teman. Dipotong seperti menggergaji seperti ini ya. Untuk potongan pertama ini aku potong tidak putus. Dan untuk potongan kedua ini aku potong putus. Jadi nanti untuk selainya bisa di sela-sela rotinya. Jangan lupa teman-teman sambil nonton sambil juga dong untuk like, komen, share,
dan juga subscribe channel YouTube aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Nah teman-teman, ini dia kalau dari dekat tuh lembut banget ya, dia nggak kaku dan juga nggak kempis ketika ditekan. Seratnya juga halus dan ini ketika disentuh juga lembab banget. Ini cocok buat diisi selai serikaya, coklat, vanila, dan lain-lain, sesuaikan dengan selera ya. Kali ini aku pakai glaze strawberry, ini juga nggak kalah enak, lihat. Tinggal dimasukkan seperti ini aja, udah langsung nih cocok buat sarapan dan ide cemilan di rumah. Nah ketika dibelah, teman-teman bisa kerasa dia tuh nggak alot gitu ya, jadi lebih ke kempus-kempus begitu. Aku cobain dulu, bismillah. Teksturnya lembut, manisnya pas, rasanya enak, cocok dipadukan dengan selai. Jadi kalau dimakan sendiri juga ini udah enak dan udah manis ya teman-teman. Itu dia teman-teman, resep roti kukus kali ini. Cara buatnya gampang dan juga bahannya cuma dengan 5 bahan aja. Enak, cocok buat cemilan di rumah. Tepung terigu sebanyak 250 gram, 4 gram ragi instan, 50 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, ini diaduk sampai ragi tercampur rata. Untuk tepung yang aku gunakan protein sedang ya. Setelah tercampur, masukkan bahan cair, 140 ml susu cair, 1 butir telur utuh. Untuk susu cair ini aku masukkan beberapa kali. Aduk dulu, kemudian campurkan sampai merata. Karena tepung kelembabannya berbeda ya teman-teman, jadi untuk susu cairnya bisa dibagi ke dalam beberapa tahap supaya nanti adonannya tidak terlalu lengket. Total pemakaian di sini aku menggunakan pas 140 ml. Diaduk dan diulen. Nah, setelah setengah merata seperti ini, masukkan 1 sendok munjung margarin. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Diuleni hingga kalis elastis. Boleh menggunakan tangan atau menggunakan mixer. Di sini untuk mempermudah proses ngulen, aku ganti menggunakan mixer. Untuk mixer aku pakai hand mixer dengan spatula spiral seperti ini. Di mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu. Setelah itu naikkan speednya ke speed sedang. Untuk memixer roti hanya menggunakan speed 1, 2, sampai 3 saja ya. Kalau teman-teman menggunakan hand mixer seperti ini, supaya hand mixernya tidak cepat rusak. Ini di mixer atau diuleni menggunakan mixer sampai kalis elastis selama kurang lebih 6-7 menit. Setelah direntangkan muncul widow pan, tandanya sudah kalis, sudah elastis. Mixernya bisa diangkat dan adonannya bisa dirapikan terlebih dahulu. Setelah itu, adonan di looping atau dibulatkan seperti ini. Kemudian ini didiamkan selama 1 jam. Tutup menggunakan plastik atau kain. Setelah 1 jam, adonan mengembang sebanyak 2 kali lipat seperti ini. Ini tandanya ragi yang digunakan aktif dan bagus ya. Kemudian keluarkan dari wadah.
taruh ke dalam meja kerja dan ini keluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Untuk pengisian coklat ini aku bagi adonan ke dalam beberapa bagian. Ini aku bagi 14 bagian. Untuk perbagiannya sekitar 45 sampai 49 gram. Kalau teman-teman menggunakan timbangan boleh ditimbang. Kalau enggak silakan dibagi 14 atau sesuai selera ya. Di rounding dengan teknik seperti ini. Setelah semuanya di rounding dengan mulus, simpan dan diamkan selama 10 menit untuk diistirahatkan. Setelah 10 menit, isi adonan dengan isian. Pertama, kempiskan adonan terlebih dahulu, keluarkan gas yang terperangkap di dalam adonan, kemudian digilas seperti ini. Teknik seperti ini akan menciptakan serat yang panjang-panjang ya, bisa diperhatikan. Untuk supaya ada polanya, ini aku iris-iris menggunakan spatula, boleh menggunakan scraper supaya lebih rapi ya teman-teman kalau punya. Kemudian isi, ini aku pakai DCC yang aku potong kecil-kecil seperti ini. Tutup menggunakan adonan. Nah, jangan lupa untuk dirapatkan supaya tidak ada coklat yang keluar dari rotinya. Gulung sedikit ditekan. Setelah selesai digulung, cubit-cubit bagian ujungnya supaya nanti tidak terkelupas pada saat proses proofing. Mohon maaf kurang rapi ya teman-teman, karena memang untuk membentuk roti itu butuh keahlian khusus ya. Aku mungkin belum begitu ahli. Ini aku perlihatkan kembali teman-teman untuk cara merondingnya. Pastikan setiap ujungnya rapat supaya tidak ada coklat yang keluar. Kemudian dicubit-cubit dan ini siap untuk di-proofing. Untuk loyang yang aku gunakan, ini aku oles dulu menggunakan margarin dengan rata. Aku gunakan loyang ukuran 20x10 dan juga loyang ukuran 18x18 cm. Ini sudah selesai dibentuk, kemudian ini di-proofing selama 20-30 menit. Tutup bagian atas menggunakan plastik agar tidak kering. Diamkan adonan untuk di-proofing. Setelah 20-25 menit ini sudah mengembang, tidak sampai 2 kali lipat. Ini mohon maaf teman-teman, tadi ditusuk sama anak aku jadi agak mengkerut, tapi nggak apa-apa ya. Ini sudah siap untuk dipanggang teman-teman karena sudah mengembang seperti ini ya. Sebelum dipanggang, olesi menggunakan susu cair supaya adonan atau kue di bagian atas atau roti ini nanti tidak begitu kering ketika setelah dipanggang. Dipanggang di suhu 165 sampai 170 derajat menggunakan api atas bawah selama 15 sampai 17 menit. Setelah dipanggang, ini untuk 2 menit terakhir, ini aku tadinya panggangnya di rak paling bawah, di 2 menit terakhir aku naikkan ke rak tengah. Selama 17 menit ya. Keluarkan roti dari loyang, ini sudah matang. Dan untuk bagian bawahnya juga benar-benar kering dan ini pas banget ya pemanggangannya. Ini sudah matang teman-teman, lihat cantik banget golden brown. Dan ini lembut parah dan dia kempus-kempus banget. Untuk teksturnya teman-teman bisa lihat ketika dibelah dia akan memunculkan serat memanjang karena tadi proses penggulungannya kita digulung ya teman-teman, jadi nggak diisi aja tapi ada proses penggulungan. Itu akan membuat rotinya berserat panjang-panjang seperti ini. Lihat cantik banget ya dan mengembang sempurna, dan juga lihat tidak ada serat yang terlalu berlubang karena dia ngerondingnya juga bagus ya teman-teman. Ini hasilnya lembut parah, lembab dan enak banget. Bisa dicoba di rumah ya teman-teman. Nah, aku lupa ngoles menggunakan margarin setelah keluar dari oven. Jadi teman-teman setelah matang langsung dioles menggunakan margarin atau butter ya teman-teman, supaya hasilnya shiny dan tidak cepat kering.
Ini dia teman-teman, aku perlihatkan lagi teksturnya. Nah, dia tuh ketika ditekan itu kembali seperti semula. Terlihat bahwa memang dia lembab dan juga lembut sekali. Itu dia teman-teman resep roti kali ini. Silahkan di recook di rumah ya. Kalau teman-teman di recook, bisa tag Instagram aku di @novichandra. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, menghibur, dan menginspirasi. Ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.